Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, demi kelancaran nanti dalam proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li Ingin mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Sehat semua ya? Tuh? Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Selanjutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang kopi dan kata. Pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Anak-anak, siapa di sini tadi pagi bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan, dan juga berangkat sekolah berpamitan dengan orang tua? Siapa? Ada? Semuanya mandi ya? Semuanya ya? Semuanya. Bagaimana kalian bisa membuat rutinitas pagi menjadi lebih efisien? Ada yang bisa jawab? Rutinitas pagi itu lebih efisien. Bagaimana? Ya, kemudian melaksanakan kegiatan rutinitas tadi itu merupakan berpikir komputasional. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Berpikir secara komputasional. Ada yang tahu apa tuh yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ya, berpikir seperti komputer. Oke, berpikir seperti komputer itu bagaimana tuh? Ada yang tahu? Apakah pikiran kita sama seperti komputer? Komputer itu siapa yang menciptakan? Manusia. Komputer sama manusia itu lebih pintar mana? Kenapa? Karena komputer itu yang membuat adalah manusia. Sedangkan manusia dibuat oleh Tuhan. Tegas, mantap. Ya, jadi
berpikir komputasional itu berpikir secara atau seperti komputer. Ya. Jelas kan? Ya, sebelum kita lanjut ke materi, silakan kita bermain dulu. Ya, kita bermain dulu. Silakan berdiri di samping tempat duduknya. Siap ya? Baris clue-nya. Ya, saya kasih dulu. Clue-nya adalah kebalikan seperti biasanya. Clue-nya kebalikan. Depan. Belakang. Kiri. Nah, yang salah silakan duduk. Lalu kelompoknya. Kanan. Satu kelompok, salah satu berarti duduk semua, gitu. Ya. Depan kiri. Iya. Harusnya belakang ke kanan. Masih sisa 2. Oke. Depan kiri. Depan. Depan. Belakang. Kiri. Tahu tadi permainan ini butuh apa tuh? Konsentrasi. Yang kedua? Kekompakan. Ada yang jawab kekompakan, ada yang jawab kecepatan. Jadi memang harus butuh konsentrasi, kompak. Karena sebelum kita masuk ke materi, di sini Dewa akan membacakan tujuan pembelajaran pada tahun ini. Pada akhir sesi ini, siswa itu diharapkan mampu, yang pertama, memahami prinsip berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu ada beberapa, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah keseharian secara sistematis. Yang ketiga, bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Itu ya. Jelas ya? Ya, kita akan melihat tayangan video. Ada tayangan video. Itu nanti perhatikan ya. Di kawasan Keraton Pasuruan, warga menggunakan helikopter untuk transportasi ke pasar atau sekolah dengan tarif hanya Rp2.000. Saya tidak sabar untuk segera lompat. Woi, lu yang manggil gua jawab tadi, gua tunggu di gergopo lu pada player out no gyro HP Samsung jemret nih bos, senggol dong. Masa nenek udah tua begini, kau buat prop yang bikin jantung copot? Teman-teman udah bisa pakai angin. Gua dibikin lompat dari pesawat gini, Bade. Lu mau gua masuk angin? Kamu pikir nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kamu tim. Ya. Apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat video tadi? Hanya lucu? Apakah itu asli? Apakah di kehidupan nyata ada? Itu terbuat dari apa? Atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Ya. Jadi itu AI. Zaman sekarang itu sudah canggih. Oke, sekarang Pak Guru ingin membagi kelompok menjadi 4 kelompok berdasarkan kesepakatan kelas yang dulu pernah kita buat. Kita sepakati berdasarkan
silakan bergabung, kemudian rapatkan kursi dan mejanya, bergabung dengan kelompok masing. Kelompok 1 mana? Kemudian untuk kelompok 2 kemudian kelompok 3. Kelompok 4. Oke, perhatikan kelompok 1 dulu. Saya jelaskan untuk kelompok 1. Kelompok 1 di situ mendapatkan tugas jadwal kegiatan harian, jadwal harian. Pecah dan urutkan semua kegiatan yang kalian lakukan dalam satu hari penuh, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Aktivitasnya itu apa saja? Dari bangun tidur kemudian nanti sampai tidur lagi, ya. Jadi dipecah, diurutkan yang biasa dilakukan oleh satu kelompok ini. Nanti berembuk ya diskusi, silakan bisa dikerjakan. Kemudian untuk kelompok 2, pengenalan tugasnya yaitu jadwal makan sehat. Namanya benda yang termasuk benda itu yang mana? Nah, misalnya ini ini berarti nanti bisa diskusi makanannya apa, itu kan. Terserah, makanan ya terserah. Oke, beri plus untuk kelompok berapa? 2. Oke. Tadi apa? Tentang apa itu? Jadwal makan sehat dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu. Tapi ada beberapa yang sama, loh. Dari hari Senin, Selasa itu ada beberapa hari yang mungkin salah satu atau beberapa makanan yang sama. Ya. Ada juga yang mungkin berulang. Itu ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita beri plus lagi untuk kelompok 2. Oke. Kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan presentasikan. simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi
tadi kita belajar berpikir secara komputasional, berpikir secara seperti ternyata bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi di kelompok 1 misalnya suruh jadwal harian ya, dari pagi sampai malam, kemudian sampai pagi lagi. Ternyata aktivitas itu bisa lebih efektif apabila kita tahu jadwalnya, terstruktur, berurutan. Seperti itu ya. Jadi kalau pagi itu kebiasaan saya bangun pagi, setelah bangun saya merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian tadi dari kelompok 2 adalah ada makanan sehat. Jadi kalau makanan sehat sehari-hari saya itu ini. Sebelumnya pilar berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu mencakup apa tadi? Dekomposisi. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi itu? Memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk membuat solusi lebih efisien. Kemudian untuk abstraksi itu apa? Mengambil atau fokus pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Kemudian algoritma itu menyusun langkah-langkah solusi secara sistematis dan berurutan. Ada pertanyaan? Hah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak mau tanya. Perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini itu bagaimana? Senang itu ekspresinya bagaimana? Senang, bahagia ya. Kenapa kok kalian senang? Apa yang membuat kalian senang? Oke, kemudian lagi mungkin yang kalian sukai dari pelajaran ini apa tadi? Video. Video AI lagi ya. Ya. Sekarang kita sudah di penghujung materi. Kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Berpikir secara komputasional. Untuk lebih kalian bisa memahami materi hari ini, silakan nanti kerjakan evaluasi yang saya berikan. Dicatat ya. Yang pertama, nomor 1, apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Sudah? Oke, nomor 2, sebutkan prinsip utama berpikir komputasional. Sebutkan prinsip utama berpikir komputasional. Sudah? Oke, nomor 3, berikan contoh penerapan dekomposisi dalam kegiatan pagi hari. Berikan contoh penerapan dekomposisi dalam kegiatan pagi hari. Sudah? Nomor 4, sebutkan contoh pentingnya mengenali pola. Sudah? Sebutkan contoh pentingnya mengenali pola. Yang terakhir, yang kelima, jelaskan arti dari algoritma. Sebutkan arti dari algoritma.
Sudah ya? Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Nanti selesai dikumpulkan. Selesai? Sudah ada yang langsung dikerjakan tadi? Selesai? Oke, bisa dikumpulkan ya. Ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Langsung dikumpulkan di depan. Oke, kumpulkan di sini dulu. Oke, kelompok. Dan belum. Ini dikerjakan secara mandiri ya tadi ya. Oke. Ya, sudah semua. Nanti akan saya koreksi dan saya nilai ya. Bagaimana kalian juga memahami pelajaran pada hari ini. Oke.